Ada banyak hal yang dikatakan saat ini tentang sistem kekebalan tubuh. Hal ini diakui di hampir semua lingkaran kesehatan yang Anda ikuti. Baik itu medis alopatik, baik itu alternatif atau herbal atau diet. Namun diakui bahwa cara terbaik untuk melawan penyakit adalah dengan memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat. Jadi, apa yang ingin saya lakukan dalam presentasi ini adalah saya ingin menunjukkan kepada Anda apa itu sistem kekebalan tubuh. Karena jika Anda bertanya pada kebanyakan orang apa itu sistem kekebalan tubuh, banyak yang akan ragu-ragu. Banyak yang tidak tahu apa itu sistem kekebalan tubuh. Jadi, jika memperkuat sistem kekebalan tubuh Anda sangat penting untuk menjaga tubuh agar tetap berfungsi dengan baik. Sangat penting agar mampu melawan penyakit. Maka kita perlu tahu. Dan seperti kata Amsal 14 ayat 6, pengetahuan adalah mudah bagi orang yang berpengertian. Tujuan saya adalah memberi Anda pemahaman tentang sistem kekebalan tubuh Anda. Maka Anda akan secara otomatis memiliki pengetahuan tentang bagaimana memperkuatnya. Dan Anda juga akan tahu bagaimana melemahkannya. Yang merupakan sesuatu yang perlu kita hindari. Jadi mari kita mulai dengan melihat apa itu sistem kekebalan tubuh kita. Jadi, lihatlah tubuh kita. Allah menciptakan tubuh dengan baju zirah di atasnya. Dan baju zirah itu adalah kulit Anda. Jadi, kulit Anda adalah garis depan sistem kekebalan tubuh Anda. Dan saya pikir kita semua tahu bahwa ketika Anda merusak kulit itu, Anda sekarang telah mengekspos jaringan darah ke udara. Dan kita juga telah membahas bagaimana ada mikroorganisme di mana-mana. Dan kulit adalah penghalang perlindungan. Jadi, begitu kulit itu rusak dan darahnya terpapar, daging mentahnya terpapar. Maka saya pikir kita semua tahu jika itu terjadi, adalah penting untuk mencucinya dan menghilangkan kotoran yang berlebih. Penting juga untuk menutupinya, sehingga Anda membantu tubuh dengan melindunginya. Ketika berada dalam keadaan terbuka dan rentan. Jadi kulit adalah garis depan. Kulit adalah organisme yang menarik dan merupakan organisme. Jika Anda merentangkannya, itu akan memakan tempat yang sangat besar. Terutama ketika Anda mempertimbangkan semua lipatan kecil di antara jari-jari tangan, di antara jari-jari kaki. Dan kulit memiliki jutaan pori-pori kecil. Dr. Kellogg menyebutnya jutaan selokan kecil. Mengapa dia menyebutnya demikian? Karena pori-pori itu membuang limbah. Pernahkah Anda mengenakan kemeja putih? Terutama di hari yang panas dan keringat Anda keluar lebih banyak dari biasanya? Kerah baju Anda bisa berwarna coklat di penghujung hari. Menandakan limbah yang baru saja keluar dari tubuh Anda. Dan itulah mengapa sangat penting untuk mandi setiap hari, membersihkan kotoran. Lapisan teratas kulit kita adalah kulit mati. Itulah sebabnya pengelupasan kulit juga penting. Kulit Anda membuang limbah. Kulit Anda juga menyerap berbagai hal. Kulit Anda juga bernapas. Dalam presentasi terakhir kita melihat secara detail pada kulit. Kita tidak akan melihat kulit secara detail hari ini. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa kulit adalah garis pertahanan terdepan. Tapi perhatikan bahwa dimanapun Anda memiliki lubang di tubuh, Anda memiliki banyak sekali garis pertahanan di sana. Jadi mari kita mulai dengan melihat telinga. Kita memiliki gendang telinga, tapi tidak hanya gendang telinga. Kita juga memiliki rambut-rambut kecil yang ada di dalam liang telinga. Sehingga jika ada sesuatu yang masuk ke sana, rambut-rambut itu dapat membantu mendorongnya keluar. Anda juga memiliki kotoran telinga, yang juga membantu menjebak sesuatu. Jadi, Anda punya sedikit sistem garis depan di sana. Mata. Perhatikan pada mata, ada dua tulang di sini dan di sini. Jadi, jika ada sesuatu yang menabrak, biasanya akan terhenti di dua tulang itu. Dan kemudian Anda mempunyai bulu mata. Jika ada sesuatu yang mendekat ke mata, kita secara otomatis berkedip. Dan kedipan itu membantu menjauhkan sebagian besar benda dari mata. Tapi jika, katakanlah, ada serangga kecil atau sesuatu yang masuk ke dalam mata. Ketika masuk ke mata, mata tertutup oleh lendir, yang tentu saja berupa cairan. Dan lendir ini menjebak atau menenggelamkan atau membekap serangga kecil. Yang mungkin masuk melalui bulu mata dan masuk ke dalam mata dan terperangkap di sana. Dan saya pikir kita semua tahu jika kita membuat mata kita berkedip dan berkedip dan berkedip.
Pada akhirnya ia akan masuk ke sudut mata. Dan ketika sudah masuk ke sudut mata, biasanya bisa dibersihkan begitu saja. Sel-sel mata dibuat ulang setiap 2-3 hari. Dan itulah sebabnya mengapa ketika orang pulih dari operasi mata, waktu pemulihannya cukup cepat. Tapi ini juga menjelaskan mengapa jika Anda terkena sesuatu di mata Anda harus menanganinya dengan cepat. Dan tubuh kita menginginkannya, karena Anda hampir tidak bisa berpikir bahwa ada sesuatu yang mengganggu mata Anda. Kadang-kadang bisa saja, saya tahu ada satu orang yang bekerja di retreat kami dan dia menggerinda dan dia hanya menggerinda untuk waktu yang sangat singkat. Dan dia merasa bahwa dia tidak perlu memakai kacamata pelindung. Dan sedikit logam masuk ke dalam matanya. Bagaimana Anda akan mengeluarkannya? Dan kami berada 2 jam dari kota ketika kami berada di properti lama kami. Properti kami sekarang kami berada 1 jam dari kota, tapi di properti kami sebelumnya, kami berada 2 jam dari kota. Nah, beberapa percikan cahaya muncul dengan ide yang bagus dan kami berterima kasih kepada Tuhan atas ide yang bagus. Untuk menaruh magnet di dekat matanya dan itu menarik logam keluar. Tetapi menarik untuk dicatat bahwa mata itu juga memiliki sistem pelindung di sana. Lalu kita pergi ke hidung. Dan hidung juga cukup menarik karena di dalam hidung ada semua gua kecil ini, bisa dikatakan demikian. Jadi, ketika Anda menghirup udara yang mengandung sedikit debu, itu terasa berat. Jika Anda menghirup udara murni, udara itu ringan dan langsung masuk ke trakea dan turun ke paru-paru. Tapi jika Anda menghirup udara yang kotor, mungkin ada banyak partikel debu di dalamnya. Maka udara itu terasa berat. Dan ketika itu berat, ia akan turun dan memantul ke setiap sisi kecil hidung. Jadi gua kecil itu dirancang untuk memantul. Melepaskan sepotong debu, yang meringankannya, dan kemudian ia bisa bernapas masuk ke dalam trakea, turun ke paru-paru. Anda juga mempunyai epiglotis. Anda mungkin tahu epiglotis Anda dan epiglotis Anda menutup setiap kali Anda menelan. Sehingga ketika Anda menelan, epiglotis itu menutup trakea. Sehingga apa yang Anda minum atau makan akan turun ke kerongkongan dan masuk ke dalam perut, tidak melalui trakea. Jadi kalau turun ke trakea, udara ini, dan kebetulan ada sedikit debu yang menyelinap masuk. Lalu lendir yang melapisi paru-paru. Rambut-rambut kecil yang melapisi paru-paru terus bergerak ke atas dan ke atas. Dan jika ada sedikit debu di sana, Anda akan batuk. Dan refleks batuk pada dasarnya adalah mengeluarkan apapun yang mungkin masuk ke paru-paru. Jadi, ada proses luar biasa di sana, yang dapat dianggap sebagai sistem kekebalan tubuh kita karena melindungi tubuh dari patogen berbahaya. Dan kemudian kita masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat banyak sekali mikroorganisme. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kesehatan gigi sangat penting untuk melindungi gigi kita. Karena jika kita tidak membersihkan gigi dengan benang gigi atau berkumur setelah makan, maka akan ada sisa-sisa makanan yang terselip di sana. Mikroorganisme itu mulai berganti peran menjadi tim pembersih di mulut dan menjadi bakteri. Dan ketika bakteri itu bekerja pada potongan-potongan kecil makanan tersebut, limbah yang mereka hasilkan dapat mulai membusuk atau memecah enamel. Jadi, kebersihan gigi sangat penting. Tapi semua mikroorganisme yang ada di dalam mulut, mereka memainkan peran yang sangat penting. Mereka juga berkontribusi pada penguraian makanan kita. Ada banyak lendir di mulut kita. Faktanya, lendir melapisi mulut, melapisi mata, dan juga hidung. Dan mereka semua terhubung oleh sesuatu yang disebut saluran Eustachius. Dan saluran Eustachius menghubungkan semua area di sana. Dan seringkali ketika satu saluran Eustachius tersumbat, maka Anda akan merasakan efek pada saluran Eustachius lainnya. Sebagai contoh, orang yang menderita masalah sinus seringkali juga menderita tinnitus. Hal ini disebabkan oleh penyumbatan di area tersebut. Jadi sekarang kita turun ke perut dan ada katup dari kerongkongan dan masuk ke perut. Jadi saya akan menggambar perut dan menunjukkan kepada Anda bagaimana sistem kekebalan tubuh kita berperan di sini.
Lapisan perut adalah lipatan-lipatan besar. Kita telah melihat ini ketika kita melihat usus. Dan sekali lagi, Anda memiliki garis perlindungan di sana dan garis perlindungan itu adalah lendir. Jadi ada kelenjar lambung yang melapisi lipatan-lipatan ini. Dan 2/3 dari kelenjar lambung ini terdiri dari lendir. Jadi kelenjar-kelenjar itu mungkin sekitar jumlah itu yang melepaskan lendir. Dan yang menyebabkan dinding mukosa tebal melapisi lambung. Yang melindunginya dari kerusakan akibat asam klorida. 1 tetes asam klorida, jika masuk ke dalam kulit Anda, maka akan membuat lubang di kulit Anda. Jadi Tuhan merancang perut dengan dinding mukosa yang tebal ini. Tapi di bawah sini ada kelenjar yang mengeluarkan asam klorida dan asam klorida inilah yang ingin saya bicarakan. Pepsinogen juga dilepaskan dari sini. Dan ketika terhubung dengan asam klorida, ia melepaskan pepsin dan itu memecah protein Anda. Tapi kita sedang mempelajari sistem kekebalan tubuh sehingga yang ingin saya targetkan adalah asam klorida. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa asam klorida tidak hanya berperan penting dalam memecah atau mendenaturasi protein, tapi juga antibakteri. Ini adalah anti jamur, ini antimikroba. Jadi, jika kita kebetulan makan sesuatu yang mengandung bakteri atau ragi atau jamur di dalamnya, asam klorida memiliki kemampuan untuk membunuhnya, pada dasarnya untuk memusnahkannya. Jadi Anda melihat anjing. Anjing memiliki sekitar 10 kali lipat asam klorida di dalam perut mereka dibandingkan dengan manusia. Dan saya tidak tahu apakah Anda pernah melihat apa yang dimakan anjing. Anak perempuan saya tinggal di pedesaan. Dan di seberang jalan mereka membunuh seekor sapi. Anjingnya menarik daging dan tulang-tulangnya dan baunya sangat busuk. Dan anjingnya memakannya dan anjingnya tidak mati. Karena anjing memiliki sekitar 10 kali lipat asam klorida dari yang kita miliki. Jadi pertahanan garis depan kita ketika masuk ke dalam tubuh adalah asam klorida. Sayangnya, saat ini banyak orang yang memiliki asam klorida yang rendah. Bagaimana Anda tahu jika Anda memiliki asam klorida yang rendah? Jika asam klorida Anda rendah, maka pencernaan akan berjalan sangat lambat. Setelah 5 jam setelah makan, Anda merasa seperti baru saja makan. Dan karena makanan tidak diurai secepat yang seharusnya, makanan dapat mulai berfermentasi dan terjadi kembung. Jadi kembung seringkali merupakan pertanda. Dan masih belum lapar 5 jam setelah makan, itu adalah tanda lain bahwa orang tersebut memiliki asam klorida yang rendah. Nah, bagaimana cara meningkatkan asam klorida? Untuk meningkatkan asam klorida, kita perlu memberi jeda di antara waktu makan. Dan untuk dapat memberikan jeda di antara waktu makan, kita perlu makan dan kita juga telah membahas ini, serat yang tinggi. Serat tinggi secara perlahan melepaskan glukosa sehingga makanan bertahan lebih lama di dalam perut. Kita perlu makan protein dalam jumlah yang banyak. Karena di dalam perutlah protein dipecah. Kita juga perlu mengonsumsi lemak sehat. Lemak sehat terdapat dalam alpukat, kelapa, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Dan mungkin dengan sedikit minyak zaitun atau kelapa, tergantung selera Anda. Ketika ketiga makanan ini ada dalam makanan, mereka menyebabkan makanan bertahan lebih lama di dalam perut. Yang berarti Anda sekarang dapat melakukan makan dengan waktu terbatas. Yang menurut penelitian merupakan cara makan yang paling efektif saat ini, yaitu sarapan seperti raja, makan siang seperti ratu. Bukankah ini sejarah? Bukankah ini pepatah lama Anda dan kemudian makan malam seperti orang miskin? Seorang wanita berkata, apa yang dimakan orang miskin? Saya berkata, kadang-kadang tidak ada. Saat Anda makan seperti itu, coba lihat yang itu. Waktu makan yang dibatasi. Banyak penelitian saat ini yang menunjukkan bahwa ini adalah cara yang paling efektif untuk makan. Dan ketika Anda melakukan makan dengan waktu terbatas, Anda makan 2 kali dalam periode 6 jam. Jadi, Anda makan sarapan dengan porsi yang baik, tinggi serat, protein, dan lemak. Makan siang dengan porsi yang baik, tinggi serat, protein yang banyak, lemak sehat. Dan kemudian Anda tidak makan lagi sampai sarapan keesokan harinya. Dan jika seseorang sedikit lapar di malam hari, mungkin mereka tidak cukup makan siang, mereka bisa minum minuman berprotein.
Mereka bisa makan smoothie, mereka bisa makan alpukat yang merupakan makanan malam yang enak dan cepat dicerna. Atau mungkin semangkuk sup, pokoknya sesuatu yang ringan, jika mereka memilikinya. Jadi, ketika Anda makan seperti ini, Anda mengistirahatkan perut Anda. Dan ketika Anda mengistirahatkan perut Anda, perut memiliki kesempatan untuk mengganti semua enzim pencernaan, asam klorida. Sehingga makanan Anda berikutnya, kelenjar Anda telah mendapatkan, mereka dipasok dengan baik. Dipasok dengan baik dengan enzim yang diperlukan untuk memecah makanan Anda. Jadi untuk meningkatkan asam klorida, beristirahatlah di antara waktu makan. Untuk meningkatkan asam klorida, minumlah di antara waktu makan. Jangan minum saat makan karena jika Anda minum saat makan, asam klorida yang memiliki pH sekitar 2, ini sangat asam. Jika Anda minum saat makan, Anda akan mengencerkan asam klorida. Dan itu akan memperlambat pencernaan. Dan jika Anda mengencerkan asam klorida dan pencernaan tertunda. Mengapa tertunda? Itu melambat, karena mencoba menghilangkan air. Tubuh mencoba membuang air untuk mengembalikan pH menjadi 2. Sehingga dapat kembali melanjutkan pemecahan protein. Jadi, yang menguras asam klorida adalah makan sepanjang hari. Minum saat makan. Stres saat makan. Dan juga kurang mengunyah. Jika Anda tidak cukup mengunyah, sangat sulit bagi enzim Anda untuk memecah gumpalan besar dibandingkan dengan gumpalan kecil yang terurai dengan baik. Jadi salah satu cara pertama untuk meningkatkan, mari kita lihat. Mari kita buat daftar semua hal yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. Untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda, pastikan Anda memiliki asam klorida yang cukup. Bagaimana jika Anda sudah melakukan semua hal tersebut dan masih sedikit rendah? Anda dapat meminum air perasan lemon sebelum makan. Anda dapat meminum 1/4 cangkir air yang sangat panas sebelum makan. Anda dapat meminum 1/4 sendok teh cabai cayenne dalam sedikit air panas sebelum makan. Semua hal itu akan meningkatkan asam klorida. Dan Anda dapat mengkonsumsinya hingga tiba saatnya ketika tubuh Anda kembali terbiasa. Membuat asam klorida dalam jumlah yang banyak. Hati Anda membuat asam klorida. Dan kemarin, hati Anda membutuhkan 2 cangkir air untuk membuat asam klorida yang cukup untuk sarapan. Kemarin, hatimu membutuhkan 2 cangkir air lagi untuk membuat asam klorida yang cukup untuk makan siang. Jadi air yang cukup. Sistem kekebalan tubuh kita membutuhkan air. Dan itu membutuhkan 8-10 gelas setiap hari. Dan cara terbaik untuk mendapatkan air itu adalah dengan cara Tuhan menurunkan hujan. Sedikit demi sedikit, sepanjang hari. Ketika kita berkeringat, airnya terasa asin. Ketika kita menangis, itu terasa asin. Darah kita asin. Maka kita juga membutuhkan garam. Jadi garam yang utuh. Garam yang utuh, dan idealnya, adalah garam Celtic. Jika Anda tidak bisa mendapatkan Celtic, gunakan Himalaya. Garam Celtic memiliki 82 mineral, sedangkan garam Himalaya memiliki 75 mineral. Jadi cukup dekat. Jadi, sedikit garam sebelum setiap gelas air. Dan apa yang dilakukannya? Ini memasok mineral. Dan mineral sangat penting untuk berfungsinya seluruh tubuh. Tidak terkecuali sistem kekebalan tubuh. Lebih jauh lagi ke saluran pencernaan. Kita akan membahas lebih jauh lagi sekarang. Dan kita akan melihat garis depan berikutnya dari sistem kekebalan tubuh kita. Dan itu adalah vili yang berbaris. Jadi vili-vili ini sedikit berbeda. Mereka jauh lebih kecil. Mereka tidak seperti lipatan besar yang melapisi perut. Mereka adalah vili, dan di tengah-tengah vili terdapat laktil yang merupakan bagian dari sistem limfatik. Sistem limfatik Anda menyapu limbah dari jaringan. Jadi, bagian penting untuk memastikan bahwa Anda memiliki sistem kekebalan tubuh yang berfungsi dengan baik dan efektif adalah dengan menyedot tubuh Anda setiap hari. Karena semakin banyak limbah yang ada di tubuh Anda, semakin banyak bakteri yang harus berkembang untuk membersihkannya. Di atas vili-vili kecil ini terdapat jaringan kapiler darah. Jadi, di manakah garis pertahanan berikutnya?
Garis pertahanan berikutnya adalah flora usus Anda. Jadi, flora usus Anda pada dasarnya membentuk dinding rumput yang tebal dan menutupi fili tersebut. Nah, dinding rumput yang tebal ini, dua bakteri permanennya adalah bakteri Lactobacillus acidophilus dan Bifidobacterium. Itu adalah dua bakteri permanen yang hidup di saluran pencernaan Anda. Semua bakteri lainnya dibuat dari dua bakteri permanen tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh flora usus ini? Ini memecah. Ia bertanggung jawab atas pemecahan akhir, memberikan sentuhan akhir pada pencernaan kita. Flora usus ini juga bertanggung jawab atas penyerapan nutrisi kita melalui dan ke dalam darah. Flora usus ini. Dan sekarang kita sampai pada peran bagian kekebalan tubuh. Dan sekarang kita sampai pada garis pertahanan kedua yang berperan sebagai pelindung. Dan peran pelindung ini dirancang untuk kurang huruf C di sana. Peran protektif ini adalah untuk melindungi darah dan getah bening dari patogen berbahaya yang mungkin ada di dalam usus. Sekarang, idealnya, mereka semua telah dimusnahkan oleh asam klorida di dalam perut. Tapi jika asam klorida rendah, karena orang tersebut makan sepanjang hari, dan mereka minum terlalu banyak dengan makanan mereka dan mereka stres sepanjang waktu, ada beberapa yang akan lolos karena tidak ada cukup asam klorida untuk menghapusnya. Tapi Tuhan sangat baik karena Dia memberi kita garis pertahanan berikutnya, yaitu flora usus kita. Flora usus ini juga berperan dalam memberi makan sel-sel. Memberi makan sel-sel yang melapisi saluran pencernaan. Tapi saya ingin menyasar peran protektif ini. Anda lihat tubuh melakukan semua yang bisa dilakukan untuk melindungi darah. Kita telah melihat apa yang dilakukan telinga untuk melindungi darah. Kita melihat apa yang dilakukan mata untuk melindungi darah. Kita melihat apa yang dilakukan hidung. Dan sekarang kita telah menyusuri saluran pencernaan untuk melihat bagaimana proses-proses yang berbeda bekerja untuk melindungi darah kita dari patogen berbahaya yang mungkin masuk ke dalam makanan kita. Sekali lagi, jika asam klorida rendah dan beberapa patogen berbahaya itu masuk ke usus, kita punya garis pertahanan lain. Dan ini adalah flora usus. Bakteri Lactobacillus acidophilus dan Bifidobacterium. Jadi apa yang perlu kita lihat adalah apa yang akan memecahnya. Karena jika itu bekerja dengan baik, kita tidak perlu takut. Jadi apa yang memecah flora usus itu? Apa yang memecah flora usus? Adalah beberapa hal. Gula rafinasi. Gula rafinasi beracun, sangat asam. Dan ia memiliki kemampuan tidak hanya untuk mengurai flora usus itu, tetapi flora usus itu berjalan sesuai dengan keseimbangan yang tepat. Keseimbangan yang baik antara ragi dan bakteri dalam usus. Dan ketika bakteri dimusnahkan, ragi bisa lepas kendali dan gula rafinasi memberi makan ragi tersebut. Jadi, ia mulai berkembang biak dengan kecepatan yang mencengangkan. Yang juga memecahnya adalah antibiotik. Saya mengakui, dan saya akan menjadi orang bodoh jika tidak mengakui, bahwa antibiotik telah menyelamatkan kehidupan. Tentu saja telah menyelamatkan nyawa. Tapi kita punya masalah hari ini, dan Organisasi Kesehatan Dunia sangat prihatin dengan hal ini. Sehingga mereka memasang tanda di setiap operasi dokter. Dan tanda itu mengatakan bahwa krisis kesehatan terbesar yang mereka yakini saat ini adalah penggunaan antibiotik yang berlebihan. Tubuh manusia dapat mengatasi 1 atau 2 penyakit dalam seumur hidup. Tetapi hal-hal yang Anda pelajari dalam seri ini mudah-mudahan berarti Anda dapat mengatasi sebagian besar hal tanpa harus menggunakan antibiotik. Saya sangat senang bahwa virus corona adalah virus. Jika tidak, orang-orang akan dibombardir dengan antibiotik. Dan saya berharap jika Anda terkena virus corona, Anda tidak diberi antibiotik karena tidak akan membantu. Seorang penulis mengatakan bahwa mengonsumsi antibiotik sama saja dengan menjatuhkan bom atom ke dalam saluran pencernaan. Apa yang dilakukan bom atom?
Bom ini memusnahkan yang baik dan yang buruk, dan itulah yang akan dilakukan oleh antibiotik. Ya, itu akan memusnahkan bakteri patogen, tetapi juga akan memusnahkan bakteri baik. Dan begitu Anda mulai memusnahkan bakteri baik ini, Anda tidak hanya kehilangan penguraian dan penyerapan akhir, tetapi juga perlindungan. Dan itulah yang kita lihat secara khusus dalam seminar ini, adalah perlindungan dari berbagai macam obat. Jadi obat penghilang rasa sakit Anda. Sekarang, ini bukan soal overdosis yang mungkin dilakukan seseorang. Tapi penggunaan obat penghilang rasa sakit dalam jangka panjang dapat memiliki efek yang cukup buruk. Obat-obatan statin. Mereka juga diketahui dapat membantu membersihkan lapisan saluran pencernaan. Jadi, bisakah Anda melihat apa yang terjadi di sini? Terutama jika seseorang makan sepanjang hari dan minum dengan makanan mereka. Dan stres sepanjang waktu, terutama pada waktu makan. Asam klorida tidak dapat memainkan peran yang Tuhan maksudkan, yaitu sebagai anti jamur, antimikroba. Dan jika seseorang mengonsumsi obat ini atau bahkan salah satu darinya, maka flora usus mereka akan rusak. Dapatkah Anda melihat sekarang kita telah kehilangan garis pertahanan kedua? Jadi yang sering terjadi sekarang adalah bakteri patogen bisa masuk ke dalam darah. Ingatkan Anda bahwa saya pernah mengatakan bahwa mereka semua dirancang untuk melindungi darah? Jadi apa yang terjadi ketika masuk ke dalam darah? Tuhan begitu baik, kita punya sistem pertahanan lain di dalam tubuh kita. Dan sistem pertahanan itu adalah sel darah putih kita. Jadi, sel darah putih kita adalah kelompok yang kuat yang dirancang untuk membunuh patogen yang tidak diinginkan yang mungkin masuk ke dalam darah, ragi, jamur. Dan apa yang dilakukan oleh sel darah putih tersebut, ada 5 jenis yang berbeda. Jadi, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang dilakukan oleh kelima jenis yang berbeda itu. Anda mempunyai neutrofil dan neutrofil. Mereka mungkin adalah pembunuh terbesar. Jadi sekitar 60% dari sel darah putih kita adalah neutrofil. Yang berikutnya adalah monosit. Dan monosit Anda. Sekitar 20% dari sel darah putih. Setelah itu, kita punya leukosit. Dan leukosit dibuat dalam sistem limfatik Anda. Maaf, itu bukan leukosit, tetapi limfosit. Leukosit adalah nama yang diberikan untuk semua sel darah putih. Mereka dapat disebut sel darah putih atau leukosit. Sekarang, ini adalah limfosit. Dan limfosit Anda dibuat di kelenjar getah bening Anda. Dan 15% dari sel darah putih adalah limfosit. Dan kemudian Anda memiliki basofil. Basofil hanya sekitar 3% dari sel darah putih Anda. Dan eosinofil Anda. Eosinofil sekitar 2% dari sel darah putih Anda. Jadi, itulah 5 sel darah putih Anda. Limfosit Anda adalah penjaga. Jadi limfosit, mereka berkeliling mencari apakah ada masalah. Dan ketika mereka melihat masalah, mereka biasanya menghubungi neutrofil, mungkin juga sedikit monosit. Dan neutrofil mengandung hidrogen peroksida di dalamnya. Dan itulah yang biasanya mereka lakukan. Mereka biasanya membunuhnya dengan sedikit dosis hidrogen peroksida di tengahnya. Jadi saya pikir ketika orang berbicara tentang sistem kekebalan tubuh kita, saya pikir sebagian besar mereka mengacu pada sel darah putih ini. Jadi sel darah putih Anda adalah tentara internal yang luar biasa. Sekarang lihatlah ini. Dengan darah kita. Darah kita mengandung sel darah merah. Dan sel darah merah membawa oksigen. Sel darah merah membawa nutrisi. Sel-sel darah merah juga membawa air. Dan sel darah merah membawa limbah. Jadi mereka membuang atau mengambil limbah. Tetapi darah Anda juga tidak hanya mengandung sel darah merah, tetapi juga sel darah putih.
Dan sel darah putih kita adalah tentara internal kita. Jadi, ketika kita memiliki masalah dalam tubuh manusia, jika kita bisa mengalirkan lebih banyak darah ke daerah itu, dapatkah Anda melihat bahwa itu akan membantu menyembuhkan daerah tersebut? Karena ketika kita mendapatkan lebih banyak darah, kita mendapatkan lebih banyak oksigen, lebih banyak nutrisi, lebih banyak air. Tubuh mampu membuang lebih banyak limbah. Dan sel darah putih kita, tentara internal kita, akan datang. Sekarang, ketika mereka mulai membunuh bakteri yang tidak diinginkan, patogen, mereka mati. Jadi, jika seseorang terkena, katakanlah seseorang menderita penyakit radang paru-paru yang parah, dan mereka telah merokok selama 20 tahun, maka akan ada cukup banyak kerusakan di paru-parunya. Jadi yang terjadi adalah mikroorganisme tubuh kita sendiri. Mereka mulai berganti peran, dan menjadi bakteri untuk membersihkan limbah. Dan sel darah putih datang ke sana untuk memakannya. Dan kemudian orang tersebut mengeluarkan dahak berwarna kuning. Anda tahu apa dahak berwarna kuning itu? Itu hanya sel darah putih yang mati. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam membantu membersihkan area ini. Itulah mereka dan itulah yang mereka lakukan. Dan pembentukan sel darah putih ini adalah sangat bergantung pada bakteri usus. Anda lihat, semuanya menjadi satu kesatuan. Tak heran jika Hippocrates mengatakan bahwa semua penyakit berawal dari usus. Jadi, ini sel darah putihmu. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sedikit tentang eosinofil. Eosinofil Anda akan temukan ketika ada alergi. Jadi eosinofil, mereka membawa histamin. Dan histamin juga merupakan protein yang dilepaskan oleh tubuh untuk membantu mengelola manajemen kelembaban. Jadi, jika seseorang mengalami dehidrasi, mereka juga akan menemukan lebih banyak eosinofil. Tapi jika seseorang makan makanan yang membuat mereka alergi, maka akan ada lebih banyak eosinofil. Dan ketika eosinofil tinggi, kadar histamin tinggi, maka orang tersebut akan mengalami respons alergi. Ada rinitis alergi, ada alergi terhadap tungau debu, alergi terhadap kucing, alergi terhadap serbuk sari. Saya telah memperhatikan bahwa ketika seseorang memiliki alergi ini, jika mereka mengubah pola makan mereka dan menghilangkan makanan alergen yang paling umum, maka mereka tidak memiliki alergi terhadap tungau debu lagi. Mereka tidak memiliki alergi terhadap serbuk sari lagi. Mereka tidak memiliki alergi terhadap kucing lagi. Jadi itulah kabar baiknya. Jadi apa saja makanannya? Jadi kita akan membuat daftar makanan alergen di sini. Jadi, jika seseorang memiliki alergen atau reaksi alergi, itu biasanya karena eosinofil telah diaktifkan untuk mengatasinya. Dan dengan tingkat histamin yang tinggi, ada respon alergi. Kacang. Kacang adalah makanan yang menyebabkan alergi. Sampai-sampai saya yakin di Australia, kacang dilarang di sekolah-sekolah. Juga produk susu. Ada sebagian kecil orang yang dapat menangani produk susu dan biasanya karena hal ini merupakan warisan dari nenek moyang mereka. Mungkin peternak sapi perah selama beberapa ratus tahun terakhir. Tentu saja tidak ada dalam warisan saya. Saya selalu merasa produk susu sangat sulit untuk ditangani dan saya rasa itu karena itu bukan warisan saya. Gandum bibrida. Nah, yang menyebabkan alergi pada gandum bibrida adalah hibridisasi gandum. Jadi gandum itu dimasukkan melalui persilangan intensif pada tahun 50-an, mendunia pada tahun 70-an. Jadi pada tahun 1990-an, setiap produk gandum yang Anda beli terbuat dari gandum hasil persilangan. Apa saja gejala-gejala intoleransi terhadap gandum? Celiak mungkin yang paling parah. Tetapi Anda bisa saja memiliki intoleransi terhadap gandum. Anda bisa saja memiliki sensitivitas terhadap gandum, jadi ada beberapa tingkatan yang berbeda. Jika seseorang sensitif terhadap gandum dan mereka terus memakannya, mereka pasti bisa mengembangkan intoleransi. Dan kemudian jika mereka terus makan, mereka pasti bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih parah. Intoleransi gluten sering disebut celiak. Tetapi banyak orang tidak menyadari bahwa mereka memiliki intoleransi karena banyak orang hanya hidup dengan kembung dan kabut otak atau eksim atau psoriasis atau diare atau iritasi usus.
tidak menyadari hubungan antara makanan ini dan kondisi yang mereka alami. Sekarang, beberapa orang alergi oat. Beberapa orang bisa menangani oat. Saran saya adalah hentikan oats. Dan ketika semua gejala mereda, itu bisa menjadi makanan pertama yang Anda perkenalkan. Banyak orang yang menemukan bahwa makan millet untuk sarapan adalah alternatif yang bagus daripada makan oat. Memang membutuhkan waktu lebih lama, tetapi Anda dapat memasaknya di dalam panci semalaman. Jadi, itu adalah makanan penyebab alergi yang paling umum. Jadi, ketika makanan tersebut dimakan oleh orang yang memang memiliki alergi, kadar eosinofil meningkat. Dan ketika kadar eosinofil meningkat, kadar histamin meningkat. Dan itulah gejala jenis alergi Anda. Jadi, bagaimana kita membawa eosinofil ini ke tempat yang seharusnya? Langkah pertama adalah menghentikan alergen yang diketahui. Itu langkah nomor 1. Mulailah membangun flora usus dengan mengonsumsi makanan probiotik. Jadi, mari kita lihat makanan probiotik. Jadi, makanan probiotik Anda adalah makanan berbudaya Anda. Jadi itu miso, asinan kubis, dan kefir, yogurt. Jadi, Anda bisa mengonsumsi kefir atau yogurt, dan Anda dapat melakukannya dengan sangat baik dengan susu kacang atau susu kedelai, atau susu kelapa atau susu almond. Jadi makanan-makanan ini, ketika dimasukkan sebagai bagian dari diet, mereka membantu memulihkan flora usus yang begitu mudah diuraikan oleh hal-hal ini. Jadi Anda lihat, ada beberapa hal-hal yang perlu dihentikan. Mari lanjutkan daftar kita tentang apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh, ada beberapa hal yang harus dihentikan dan hentikan alergen. Makanan alergen. Saya menemukan pada beberapa orang, mereka juga perlu menghentikan nightshade. Anda melihat kelompok sayuran yang tumbuh di malam hari atau nightshade, yaitu tomat, terong, paprika, dan kentang, serta gandum dan oat Anda. Ini juga mengandung lektin yang tinggi. Dan jika Anda memiliki sensitivitas usus seperti ini, lektin juga dapat berkontribusi pada masalah. Jadi hentikan makanan alergen. Dan perbanyak makanan yang berbudaya. Oh, ada satu lagi di atas sana yang tidak saya taruh, yaitu roti sourdough. Tapi roti sourdough idealnya terbuat dari biji-bijian kuno, bukan gandum hasil persilangan. Jadi perbanyaklah makanan probiotik. Jadi dengan asam klorida, seperti yang saya katakan, tingkatkan. Dan dapatkah Anda melihat bahwa Anda menghentikan iritasi? Saya juga akan menambahkan di sini. Dan kebanyakan orang yang menonton ini tidak mengkonsumsi ini. Tapi bagi beberapa orang yang mungkin masih mengkonsumsinya, kafein. Kafein juga merupakan makanan yang cukup berbahaya bagi usus dan alkohol. Jika Anda menggunakan obat statin, Anda dapat menonton presentasi tentang kesehatan jantung dan melihat bagaimana Anda dapat berhenti menggunakannya. Jika Anda sedang mengkonsumsi antibiotik, Anda dapat menonton seminar tapal obat dan akan ditunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan bom flu sebagai pengganti antibiotik. Jika Anda ingin sesuatu yang manis, Anda bisa menggunakan pemanis alami seperti madu, gula aren, dan sirup maple. Dan jika Anda menggunakan obat penghilang rasa sakit, kami akan segera melakukan presentasi tentang cara menaklukkan rasa sakit di tubuh Anda. Tetapi kebanyakan rasa sakit disebabkan oleh peradangan, jadi ini menargetkan peradangan itu. Jadi, apalagi yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda? Pola makan nabati. Anda tahu apa yang terkandung dalam pola makan nabati, terutama sayuran Anda? Adalah hal yang banyak dibicarakan saat ini, dan itu adalah prebiotik Anda. Terutama serat nabati Anda, itulah yang disebut prebiotik. Jadi pada dasarnya, prebiotik itu adalah serat nabati.
Dan apa yang dilakukan prebiotik adalah memberi makan probiotik. Yang tentu saja adalah flora usus yang sehat. Jadi itu juga memainkan peran yang sangat penting. Salah satu penguat sistem kekebalan darah terbaik adalah panas dan dingin secara bergantian. Jadi, apa yang saya maksud dengan bergantian panas dan dingin? Banyak orang takut demam. Tapi jika dipikir-pikir, Tuhan merancang demam untuk berperan dalam melawan penyakit. Dan selama berabad-abad, di seluruh Eropa, pusat-pusat kesehatan telah menggunakan demam untuk menyembuhkan penyakit. Karena ketika suhu tubuh meningkat, maka produksi sel darah putih yang dibuat di sumsum tulang dengan sel darah merah akan meningkat. Limfosit adalah satu-satunya yang dibuat dalam sistem limfatik. Tetapi ketika suhu meningkat, produksi sistem kekebalan tubuh Anda juga secara otomatis meningkat. Suhu meningkat karena suatu alasan. Suhu naik untuk membunuh patogen dalam tubuh. Jadi jangan pernah takut pada suhu. Ketika saya masih menjadi perawat, jika ada orang yang demam, kami segera mendinginkannya dan memberi mereka Panadol. Saya pikir kami melakukannya untuk menurunkan suhu, tapi saya tidak melakukan itu sekarang. Karena sejak mempelajari tubuh manusia dan menyadari bahwa suhu itu ada, atau suhu meningkat, yang disebut demam karena suatu alasan. Dan satu-satunya waktu otak mungkin kejang adalah jika mengalami dehidrasi. Jadi, sangat penting bagi seseorang yang demam untuk meneguk air, bahkan menghisap es. Hanya menyedot. Air itu harus masuk. Tapi juga, jika mereka tidak bisa minum air, mungkin mereka muntah. Anda bisa memasukkan air ke dalam tubuh melalui enema. Jika Anda melakukan enema, Anda dapat memasukkan 2 cangkir air seperti itu. Ini sebenarnya lebih cepat daripada infus. Saya rasa setiap rumah harus memiliki peralatan enema. Faktanya, di seluruh Eropa sudah menjadi tradisi bahwa setiap rumah memiliki peralatan enema. Karena ketika seseorang sakit, mereka menemukan bahwa mereka selalu sembuh lebih cepat jika usus mereka dikosongkan. Tetapi jika mereka demam, mereka akan memasukkan air dengan cara itu dan karena meningkatkan hidrasi tubuh, membantu mendinginkan tubuh. 3 hal yang perlu diingat saat demam. Demam adalah teman Anda. Ia muncul karena suatu alasan. Dan ketika semua sampah dibakar, api akan padam. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk membakar sampah. Atau menurut saya di Amerika Serikat, Anda menyebutnya sampah atau limbah. Dan nomor 3. Air memadamkan api. Jadi air memadamkan api. Jadi apa yang saya maksud dengan itu? Anda bisa menggunakan air untuk mengurangi demam itu. Cara yang paling ampuh adalah meminumnya. Jadi, sebanyak mungkin Anda bisa, hanya meneguk airnya. Tetapi Anda juga bisa menggunakan air secara eksternal. Demam ini meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Di tempat retreat kami memiliki sauna uap. Dan kami membuat orang demam setiap sore. Mereka masuk ke sauna uap dan uapnya membuat mereka sangat panas. Kemudian mereka mandi air dingin atau berendam air dingin di misti, berendam di sungai. Dan kemudian kembali ke pemandian uap. Biasanya pada pemandian uap ketiga, suhunya bisa mencapai 40 derajat, yang menurut saya mungkin sekitar 40 derajat Celcius. Mungkin, menurut saya, sedikit di atas 100. Dan Anda selalu berakhir dengan dingin. Nah, bergantian panas dan dingin, bergantian demam dan dingin, bergantian panas dan dingin. Itu memberikan dorongan besar pada sumsum tulang untuk membuat lebih banyak sel darah putih. Lebih banyak sel darah merah. Jadi, ini adalah alat yang sangat baik, dan telah diakui selama ribuan tahun,
perawatan mandi air panas, atau perawatan sauna uap benar-benar menciptakan demam untuk membantu melawan penyakit. Jadi salah satu cara yang bisa Anda lakukan di rumah, Anda mungkin tidak memiliki sauna uap. Tidak banyak orang yang memilikinya. Apa yang bisa Anda lakukan adalah setelah mandi air panas, bilaslah dengan air dingin. Sekarang mulai dengan 10 detik. Dan ini bukan 12.345.678.910, ini adalah 1 dan 2 dan 3 dan 4. 10 detik bisa menjadi waktu yang lama ketika Anda sedang kedinginan. Dan kemudian sedikit demi sedikit setiap hari, naik beberapa detik lagi. Jadi saat ini, di Amerika Serikat adalah musim panas. Jadi ini saat yang tepat untuk membiasakan diri dengan air dingin setelah mandi air panas. Sudah siap menghadapi bulan musim dingin. Karena ini adalah salah satu perlindungan terbaik terhadap pilek dan flu. Ini adalah salah satu penguat sistem kekebalan tubuh terbaik yang ada, yaitu panas dan dingin. Dan waktu terbaik untuk melakukan panas dan dingin secara bergantian adalah setelah berolahraga. Dan latihan yang sangat ampuh untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda adalah latihan interval intensitas tinggi. Latihan interval intensitas tinggi adalah interval dengan intensitas tinggi dan interval pemulihan. Jadi, ketika Anda bersepeda sekeras dan secepat mungkin, atau Anda berlari mendaki bukit dan mulai berkeringat. Dan kemudian Anda memiliki waktu pemulihan, di mana Anda membiarkan tubuh Anda mendingin dan beristirahat sedikit. Dan kemudian Anda berlari lagi atau bersepeda lagi atau rebound lagi. Apapun yang Anda temukan yang dapat Anda lakukan untuk latihan interval intensitas tinggi. Dengan intensitas tinggi, yaitu interval dengan intensitas tinggi selama 30 detik. Kemudian pemulihan. Biasanya 90 detik. Dan itu biasanya dilakukan selama 6 siklus. Jadi mari kita hitung. Itu hanya 12 menit sehari. Hanya 12 menit sehari, itu bukan apa-apa. Jika Anda merasa tidak punya waktu 12 menit, inilah saatnya untuk menilai apa yang Anda lakukan dengan hari Anda. Karena saya yakin kita tidak mampu untuk tidak melakukannya setiap hari. Jadi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh mencakup banyak aspek. Dan saya pikir ketika Anda melihat ini, Anda akan mulai melihat bahwa kita benar-benar telah menjalani pengobatan yang benar sekali lagi. Yang merupakan udara murni. Untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, Anda harus menghirup udara segar. Tolong jangan ada udara yang buruk. Untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda, sinar matahari setiap hari. Ketika sinar matahari menyentuh kulit, sinar matahari menstimulasi darah ke area tersebut. Dan ketika Anda menstimulasi darah, Anda memiliki lebih banyak sel darah merah, lebih banyak sel darah putih. Meningkatkan sistem kekebalan tubuhmu. Pertarakan, tidak memasukkan apapun ke dalam tubuh yang akan membahayakannya. Jadi, inilah makanan yang Anda hentikan, makanan alergen yang diketahui. Kafein, alkohol, gula rafinasi yang harus dihentikan. Istirahat, tidur lebih awal. Anda ingin meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda, tidur cepat di malam hari. Dan ini bukan hanya cepat tidur, tapi 8 jam. 8 jam tidak bisa ditawar. Hanya dalam 8 jam itulah sistem kekebalan tubuh Anda mendapatkan peningkatan penuh. Yang terjadi saat kita tidur 8 jam dalam sehari. Olahraga, kita telah membahasnya. Pola makan yang tepat, pola makan nabati. Penggunaan air, tetap terhidrasi dengan baik. Di mana air? Di sini. Dan hukum terakhir percaya pada kekuatan ilahi. Yang terakhir, dan tentu saja yang paling akhir. Terima kasih Tuhan setiap hari untuk sistem kekebalan tubuh Anda. Terima kasih Tuhan setiap hari untuk pengetahuan tentang cara meningkatkannya. Bersyukurlah kepada Tuhan setiap hari karena Anda hidup dalam tubuh yang telah dirancang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dan jika Anda memberinya kondisi yang tepat, ia akan menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi apa yang Anda lakukan jika Anda sakit? Jika Anda terserang flu? Jika Anda terkena COVID? Jika Anda terserang flu? Terapkan semua ini. Dan Anda bisa mengonsumsi beberapa herbal. Apa saja tanaman obat itu? Ramuan untuk membantu melawan demam. Ramuan untuk membantu melawan flu. Dan saya rasa kita mengenal mereka, dan kita mengenal mereka dengan baik. Lemon.
lemon sederhana, madu, dan Anda bisa menambahkan bawang putih ke dalamnya. Semua bumbu penghangat Anda bisa menambahkan jahe ke dalamnya. Anda bisa menambahkan beberapa cabai cayenne ke dalamnya. Anda bisa menambahkan beberapa lobak ke dalamnya. Anda dapat mencampur semua ini dalam blender. Minyak kayu putih. Ingat, pasti ada ukuran untuk yang satu ini. Dan ini adalah 1 tetes. Lobak yang bagus untuk sinus. Anda mencampur semua ini setiap hari. Dan minum 1/4 cangkir setiap hari. Dr. Richard Scott, ia mengatakan bahwa tidak ada kuman yang bisa bertahan hidup dalam campuran kecil di sana. Jadi sekali lagi, kita bersyukur kepada Tuhan atas tubuh yang dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Kita bersyukur kepada Allah atas sistem kekebalan tubuh yang Dia letakkan di dalam tubuh kita untuk membantu melawan penyakit. Karena Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja.